Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih Prof. Fazly, sudah sama-sama kita dengar apa yang beliau sampaikan. Kemudian Prof. Lili Rilantono, lalu Pak Wahyu, kemudian Pak Gion, dan semua sudah ditekankan oleh Prof. Fazly bagaimana kita menguatkan ini. Melalui ruang ini, kita tentu untuk menuju ke 100 tahun Indonesia merdeka, tinggal setahun. Waktu itu tahun 1922, Hajar Dewantara memperkenalkan Taman Indriya, kemudian berkembang menjadi Taman Siswa, dan hari ini kita sebetulnya akan mempersiapkan satu generasi yang sangat penting 24 tahun ke depan. Mereka kalau kita persiapkan hari ini rata-rata sudah sarjana dan mereka akan siap menggantikan kita dan mereka akan menjadi pemimpin masa depan kita. Tapi seperti apa pemimpin-pemimpin kita ke depan? Barang tentu kita juga perlu flashback ke belakang. Kita coba lihat bagaimana jejak para presiden Indonesia dalam mempersiapkan generasinya agar terlindungi. Itu sejak Presiden Soekarno kita kenal dengan Tritura, Trisakti beliau, yaitu berdaulat dalam politik. Politik dalam hal ini adalah bagaimana sejak dari awal anak-anak kita itu diberi ruang untuk bersuara, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka ingin sampaikan itu tidak ada penghambat. Untuk itu menjadi sangat penting apa yang ditekankan oleh Presiden Soekarno. Berdaulat dalam politik itu adalah bersuara. Yang kedua adalah bagaimana ke depan kita mempersiapkan anak-anak kita hari ini, yaitu berdikari dalam ekonomi. Lalu yang paling penting adalah mereka memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Kebudayaan dalam hal ini kita sangat beruntung. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki karakter masing-masing dan itu diakui oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi kebudayaan nasional yang perlu kita perkenalkan sejak dari sekarang, sehingga pada tahun 2045 mereka benar-benar menjadi orang Indonesia. Lalu yang sangat menarik dari Presiden Soekarno ini pada masa waktu itu, yaitu pada tahun 1952, beliau memperkenalkan Pekan Kanak-Kanak yang didorong oleh Kowani waktu itu. Itu presiden pertama. Bagaimana dengan presiden kedua? Presiden kedua ini yang kemudian menjadi sangat penting. Hari ini kita mengembangkan Kabupaten Kota Layak Anak itu berangkat dari kesediaan Presiden Soeharto menandatangani keputusan Presiden nomor 36 tahun 90 untuk meratifikasi Konvensi Hak Anak. Apa itu poin dari Konvensi Hak Anak? Poin dari Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, urusan anak itu sebelumnya hanya menjadi urusan domestik, tetapi sejak tanggal 20 November tahun 1989 seluruh kepala negara bersepakat bahwa tidak boleh kita lepaskan urusan anak ini hanya kepada orang tua. Ini harus menjadi urusan publik. Untuk itu, sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990, Presiden meratifikasi Konvensi Hak Anak. Meskipun ada 7 pasal yang kemudian 7 pasal itu sangat berpengaruh pada kita hari ini. Lalu yang ketiga, jejak apa yang ditinggalkan oleh Presiden B.J. Habibie, yaitu beliau menghidupkan bahwa hak asasi manusia itu menjadi penting. Sehingga apa yang beliau lakukan pada tahun 1999, beliau menerbitkan bersama DPR Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sana menjadi poin penting. Lalu yang kedua, beliau juga meratifikasi Konvensi ILO 138
terkait dengan batas-batas usia anak untuk bekerja. Apa poinnya? Adalah untuk mempersiapkan sebuah generasi yang matang agar mereka siap mengisi. Lalu presiden yang keempat, ini yang sangat pembeda. Apa yang dilakukan oleh Gus Dur, yaitu beliau menerbitkan satu keputusan presiden nomor 6 tahun 2000, yaitu membebaskan perilaku-perilaku yang diskriminatif terhadap sesama. Ini menjadi penting, yang kemudian kita kenal beliau menjadi presiden dimiliki oleh siapapun. Lalu pada masa pemerintahan beliau, ini yang kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Fazli, dengan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mungkin Ibu Bapak dulu masih ingat yang diurus oleh negara itu hanya fakir miskin dan anak terlantar. Tapi pada masa kepemimpinan Amin Rais sebagai ketua MPR dan presidennya waktu itu Gus Dur, itu melakukan amandemen dengan menambahkan pasal 28B ayat 2 yang isinya tadi sudah diuraikan. Lalu kemudian apa yang ditinggalkan oleh Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebagai pengingat, beliau ini adalah orang yang menandatangani Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang menjadi undang-undang yang kemudian ditransformasi menjadi kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak pada masa pemerintahan SBY, yang orang pertama kali mempraktikkan Undang-Undang Dasar itu secara utuh adalah waktu itu Wali Kota Joko Widodo yang saat ini menjadi presiden. Itu dari awalnya Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemudian mengoperasionalkan pasal 28B ayat 2. Tetapi yang perlu juga harus kita ingat dari peran Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu menandatangani Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana sebelumnya PAUD itu tidak dikenal, yang ada adalah taman kanak-kanak. Tapi dengan pasal 28 ini yang menjadi pembeda. Untuk itu Ibu Bapak perlu juga kita ke depan memikirkan bagaimana Ibu Megawati ini juga sebagai bundanya PAUD mungkin ke depan perlu dipikirkan supaya ada orang yang akan mengingat beliau. Lalu presiden yang ke-6, SBY. Presiden SBY ini menjadi presiden yang sangat bijaksana. Dulu ada 7 pasal pada masa ratifikasi Konvensi Hak Anak itu ditolak oleh Presiden tahun 90, tetapi melalui Menteri Hasan Wirayuda, beliau meminta agar 7 pasal itu dihidupkan. Yaitu pertama pasal tentang definisi. Tapi yang paling penting itu pasal yang 29 yang terkait dengan pembicaraan kita hari. Lalu beliau juga bertindak kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak jangan sampai ganti presiden lalu konsep itu hilang begitu saja. Melalui kebijaksanaan Presiden SBY bersama anggota DPR, mereka mengamandemen undang-undang yang dibuat oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan DPR pada masanya dengan menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Ada pasal kunci di sana. Yang pasal-pasalnya nanti kita akan coba uraikan lebih baik. Lalu terakhir, jejak yang sedang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Presiden ke-7, yang kemudian beliau ini yang akan menyerahkan kekuasaan ke yang akan datang, dan kemudian Presiden yang kemudian Mas Makarim ini juga kita pikirkan bersama-sama bagaimana pengembangan anak usia dini presiden pada saat ini. Kita coba lihat transformasi dari apa yang saya uraikan tadi terkait dengan konvensi anak, lalu akhirnya berubah menjadi kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, itu saat ini sudah menjadi satu kebijakan pemerintah Indonesia yang didorong terus oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang kemudian lahirlah
keputusan Presiden nomor 25 tahun 2021. Tetapi ke depan bagaimana kita memastikan kabupaten kota layak anak itu kuncinya ada pada bagaimana kita memilih bupati wali kota ke depan yang berperspektif anak. Saat sekarang kita sudah memiliki sekitar 275 bupati wali kota yang memiliki perspektif anak, dengan ditandai mereka sudah mendapatkan kategori kabupaten kota layak anak. Tidak cukup di situ, tapi sebuah kabupaten kota layak anak itu dibutuhkan oleh sarana prasarana yang ramah anak. Tetapi yang menjadi penting itu tergantung kepada mereka yang bekerja dengan anak dan untuk anak itu harus ramah anak. Nah, hari ini kita berkumpul bersama-sama bagaimana kita memikirkan pada tahun 2045 itu kita memiliki anak-anak yang tidak pernah direndahkan martabatnya. Kuncinya hari ini. Nah, untuk itu sumber daya manusia menjadi poin penting di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Lalu yang kemudian yang kedua adalah tergantung bagaimana kita sejak awal mempersiapkan anak-anak kita itu menjadi mitra diskusi kita. Sejak dari usia dini atau dari sejak dalam kandungan, kalau bisa anak itu sudah mulai diajak untuk berdiskusi. Ini menjadi penting sehingga pada saat mereka lahir lalu mereka memasuki perkembangan anak usia dini, ini mereka benar-benar terbiasa berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga mereka merasa tidak khawatir. Tetapi ini semua tergantung dari orang dewasa yang ada di sekitar anak-anak. Apakah orang dewasa itu sudah dewasa? Itu tergantung. Apakah mereka dengan mudah untuk bermitra dengan anak-anak. Apa poin penting bermitra dengan anak-anak sejak usia dini? Karena sejak dari awal mereka diperhitungkan, insya Allah pada saat mereka menjadi orang dewasa akan memperhitungkan orang lain. Lalu yang terakhir, ini menjadi kunci penting dalam pengembangan kabupaten kota layak anak tergantung dari bagaimana keterlibatan peran serta setiap individu yang memiliki pengetahuan, jangan hanya disimpan untuk kepentingan kita sendiri. Orang yang baik adalah bagaimana ilmu yang dia dapat itu dibagi kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah bagaimana peran dari lembaga masyarakat. Bagaimana peran dunia usaha dan peran media. Ibu Bapak, bagaimana KLA itu berproses? Tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri. KLA itu berkembang sejak tahun 2006 dan uji coba pertama itu salah satunya di Kota Solo. Wali kotanya adalah Joko Widodo yang hari ini menjadi presiden kita sampai tahun 2024. Dan beliaulah yang kemudian memastikan apa yang berproses sejak tahun 2006 itu sampai detik ini itu sudah terencana di dokumen rencana pembangunan nasional tahun 2020 sampai 2024. Lalu yang kemudian terakhir beliau kuatkan di dalam bentuk keputusan Presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten kota layak anak. Ini adalah satu kado yang didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk anak-anak Indonesia melalui tangan dingin Presiden Joko Widodo. Lalu seperti apa kebijakan kabupaten kota layak anak? Kebijakan kabupaten kota layak anak itu didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang 35 tahun 2014. Konsepnya adalah yaitu sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang dilakukan secara terencana. Terencana artinya di setiap kabupaten, kota, provinsi, dan nasional itu bidang anak harus terencana. Lalu yang kedua, menyeluruh. Tidak ada satu orang pun yang ditinggalkan. Dia harus bersama-sama, bahu-membahu. Tidak seperti yang saat ini saling salah menyalahkan. Tapi bagaimana kita saling menutupi kekurangan-kekurangan, lalu saling mengunggulkan keunggulan-keunggulan kita. Sehingga
benar-benar dia akan menjadi sesuatu yang baik untuk kepentingan negeri ini. Lalu yang terakhir harus berkelanjutan. Berkelanjutan terkait dengan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak. Presiden melalui Presiden SBY sudah mengikatnya itu di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014. Oleh Presiden Jokowi itu sudah dikuatkan di Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 dengan keputusan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021. Ini menjadi ruang bagi kita ke depan, tidak perlu lagi harus mendiskusikan apa dasar hukumnya. Terutama Bapak Ibu yang akan mengembangkan pengembangan anak usia dini. Ini semakin kuat. Sebagai informasi, pada tahun 2021, kebetulan saya dan Ibu Ernanti yang sebagai moderator menjadi tim yang diberi kesempatan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perempuan untuk melakukan evaluasi. Dari 439 kabupaten kota, dari 514 atau sekitar 85,5% yang mengikuti evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak, tahun ini keluar 275 kabupaten kota. Ada 4 kabupaten kota yang perlu menjadi referensi bagi ibu bapak untuk mengembangkan kabupaten kota lainnya ke depan. Kabupaten atau kota apa? Pertama adalah Kota Surakarta. Di sana menjadi titik pertama, titik awal pengembangan kartu identitas anak, kartu pintar, kartu sehat. Lalu ruang publik ramah anak yang sekarang ini kita dengar nanti ada di Jakarta, RPTRA atau apa, itu awalnya dari Solo. Lalu yang kedua, Kota Surabaya. Kita belakangan mungkin sudah tidak banyak mendapat update karena Ibu Tri sudah beralih menjadi menteri. Tetapi saya dengar wali kotanya sekarang ini tetap aktif untuk melanjutkan sebagai kota layak anak. Lalu Kota Denpasar. Kota Denpasar banyak hal yang dapat kita pelajari dari sana. Lalu yang paling penting yang terakhir pada tahun 2021 ini bertambah satu, yaitu Kota Yogyakarta. Ibu bapak yang ingin belajar jauh tentang bagaimana pengembangan anak usia dini, datanglah ke kabupaten kota atau kota-kota yang saya sebutkan. Atau yang lain, ada 38 kabupaten yang kategori media. Lalu ada 100 kategori media yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang terakhir, ada 133 kabupaten kota yang ada di kategori Pratama. Layanannya sudah mulai hidup, terutama dengan pengembangan anak usia dini. Lalu ada 6 provinsi dari 34 provinsi yang sudah seluruh kabupaten kotanya itu sudah memiliki kategori layak anak, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta dengan Anies Baswedannya, lalu DIY, kemudian Jawa Tengah dengan Ganjar, lalu Jatim dengan Ibu Hovifah. Nah, ini 2 provinsi yang terakhir ini pada tahun 2021 mereka menyusul, yang sebelumnya baru 4. Bapak Ibu, apa sebetulnya yang menjadi indikator sebuah kabupaten itu disebut layak anak? Ibu Bapak, indikator kabupaten kota layak anak itu ada 24, tetapi dia tidak berdiri sendiri, dia saling terhubung dan dia harus benar-benar ada kerjasama di antara pihak. Ada 9 komponen utama di setiap indikator. Yang paling penting itu adalah kebijakan. Lalu kedua, anggaran. Nah, kita cuma cek bagaimana anggaran pengembangan anak usia dini di daerah ibu bapak. Kemudian, apakah SDM-nya terlatih konvensi hak anak? Tadi Pak Fasli sudah menyampaikan beberapa hak-hak anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Itu harus dilatihkan oleh setiap mereka yang bekerja dengan dan untuk anak. Terutama mereka yang bekerja dengan anak-anak usia dini. Lalu kemudian peran forum anak ini menjadi penting. Lalu kemudian kemitraan OPD lain. Indikator 24 indikator itu dikelompokkan menjadi 6 bagian.
bagian pertama itu kelembagaan, lalu bagian kedua adalah klaster hak sipil dan kebebasan, kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, lalu kemudian kesehatan dasar dan kesejahteraan, lalu pendidikan pemanfaatan waktu luang dan lingkungan khusus. Bagaimana dengan pengembangan anak usia dini itu sendiri? Pengembangan anak usia dini itu sendiri ini menjadi poin penting untuk ibu bapak di Kabupaten Kutai. Apa yang harus kita persiapkan dengan mereka ini? Yaitu bahwa pendidikan anak usia dini itu tergantung pada pertama, tadi Ibu Menteri menekankan pusat pembelajaran keluarga. Ibu Bapak pastikan di setiap kabupaten kota kita itu harus memiliki puspaga. Dan puspaga itu menjadi salah satu pusat pembelajaran bagaimana setiap orang atau calon pasangan suami istri, lalu kemudian menjadi pasangan suami istri dan merencanakan memiliki anak, lalu sudah memiliki anak, agar mereka memiliki pengetahuan yang konkret atau yang komprehensif terkait dengan perkembangan anak, kalau bisa banyak berkunjung ke puspaga. Lalu yang kedua, pastikan kalau memiliki anak, mereka terakses ke ruang bermain anak. Tapi tidak cukup di situ, juga kita harus memastikan bagaimana puskesmas dengan layanan ramah anak ini, dia sangat mendukung pengembangan anak usia dini. Lalu kemudian ini juga akan sangat ditentukan oleh program Wajar 12 tahun. Tetapi itu semua Ibu Bapak, jangan sampai di daerah kabupaten kota kita itu memiliki anak yang kawin di usia di bawah 19 tahun. Karena kalau itu terjadi, mereka tidak memiliki pengetahuan yang banyak terkait dengan bagaimana mereka bekerja dengan untuk anak-anak yang ada di usia dini. Untuk itu, siapa yang harus bertanggung jawab? Ada 4 orang yang sangat bertanggung jawab di dalam pengembangan anak usia dini, terutama di dalam pengembangan Kabupaten Kutai. Kalau 4 orang ini benar-benar mereka memiliki pengetahuan, lalu keterampilan dan perilaku yang sangat meninggikan harkat martabat anak, insya Allah negeri ini tidak akan banyak masalah. Malah justru mereka sangat optimis untuk menyongsong 2045. Siapa saja mereka ini? Mereka ini adalah pertama adalah ayah, ibu, orang tua. Orang tua ini mereka menjadi sangat sentral. Yang kedua adalah keluarga besar. Ayahanda dan bunda, Bapak Ibu yang ada di jaringan diskusi ini, selama ini yang terbangun adalah bahwa keluarga itu hanya ada di pesta. Tetapi pada saat anak butuh sokongan, butuh dukungan, baik itu yang positif atau mereka yang memiliki masalah. Siapa saja mereka ini? Kuncinya ada di 4 orang. Di masing-masing bagian ayah dan masing-masing di bagian ibu. Siapa mereka? Adalah kakek nenek, paman bibi. Ini yang mereka harus benar-benar memastikan perkembangan anak usia dini mumpuni. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat ini menjadi tempat anak-anak banyak belajar. Tetapi yang paling akhir ini adalah tokoh budaya. Tokoh budaya ini dia harus tampil hadir di tengah-tengah masyarakat. Kenapa saya simpan untuk orang tua? Karena ada satu slide khusus untuk orang tua. Bapak Ibu, orang yang sangat dipercaya oleh seluruh kepala negara pada saat pertemuan di New York tahun 89, bahwa salah satu orang yang sangat diyakini yang dapat memastikan anak-anak itu berkualitas, percaya diri, lalu mereka itu dapat hidup dengan daya tahan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Itu sangat ditentukan oleh kedua orang tuanya. Tadi Ibu Menteri sudah menyampaikan
kedua orang tua itu bukan hanya ibu saja, tetapi ayah. Nah, untuk itu, untuk menjadi seorang ayah dan ibu itu tidak lahir begitu saja. Dia harus benar-benar Maaf, 5 menit lagi Pak Hamid. baik, berpengetahuan yang banyak. Pertama adalah mereka harus memiliki sentuhan emosional yang sangat ramah bagi anak. Yang kedua adalah mereka selalu ingin belajar bersama anak-anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain, di mana anak-anak akan belajar tentang teman-temannya. Lalu yang kedua, orang tua sekarang ini di setiap PAUD menekankan tentang portofolio. Portofolio anak ini menjadi sangat penting untuk kita harus perhatikan, terutama untuk merekam pengalaman anak, sehingga orang tua itu kalau menemukan anaknya bermasalah atau anaknya berprestasi, itu langsung ketahuan sumbernya, karena dia direkam. Lalu yang paling penting yang keempat ini adalah selalu memberikan kabar gembira dan peringatan. Tidak ada hak seorang orang tua itu menghukum anaknya, minimal melotot saja tidak boleh, apalagi sampai membuat anak itu terendahkan martabat. Nah, untuk itu, apa yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua? Tadi Prof. Jalal memastikan bahwa hasil kajian berbagai ahli yang kemudian itu menjadi referensi Permendikbud nomor 146 tahun 2014, bahwa pengembangan anak usia dini itu kuncinya pada usia 0 sampai 8 tahun. 80% perkembangan anak itu berkembang. Terutama pada usia 0 sampai 4 tahun. Itu 50%. Kalau kita lihat anak-anak sekarang yang berkualitas itu atas input 0 sampai 4 tahun, 50%. Yang kedua adalah pada usia 5 sampai 8 tahun, 30%. Ini menjadi penting. Tetapi yang sangat menjadi perhatian kita semua adalah apa yang harus dikembangkan kepada mereka. Ada 6 aspek perkembangan, yaitu pertama, nilai-nilai agama dan moral. Ibu bapak, nilai-nilai agama dan moral ini adalah kita memastikan bagaimana apa yang dilakukan oleh anak itu setiap detik, setiap menit itu hanya karena Allah. Lebihnya adalah pengembangan kognitif, motorik halus, bahasa, sosial emosional. Ibu bapak kalau sejak dari awal, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Jalil, kalau kita menangani anak itu secara bijak sejak dini, insya Allah mereka menjadi dewasa tidak banyak lagi bertanya, berkonsultasi dengan kita. Karena 80% perkembangan mereka itu pada usia itu. Lalu kita harus memiliki prinsip. Pertama, tidak boleh bersikap diskriminasi, tetapi non-diskriminasi. Yang kedua, selalu mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Lalu terakhir, kelangsungan hidup. Lalu yang paling penting itu, apapun yang mau kita tanyakan, selalu berdiskusi dengan anak. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat meminta anaknya untuk disembelih, Nabi Ibrahim menyampaikan kata, pikirkan pendapatmu. Itu artinya bahwa sampai anak itu harus dikorbankan, dia harus memintai pendapat. Bagaimana dengan memilih menu? Nah, ini menjadi penting. Untuk itu, kita harus mengacu pada ketentuan yang ada di Konvensi HANA pasal 29, yang sampai detik ini saya belum lihat ada amandemen Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang idealnya, sejak Presiden SBY meminta Hasan Wirayuda untuk mengaktifkan 7 pasal yang ditolak waktu itu, antara lain pasal 29, seharusnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu sudah diamandemen. Apa poin dari undang-undang ini? Yaitu pertama, tujuan pendidikan itu adalah memastikan penguatan kepribadian, bakat, mental, dan fisik anak. Ini kita harus pastikan. Lalu yang kedua, sejak dari dini, penghormatan hak asasi manusia setiap siswa itu menjadi utama. Lalu yang paling penting ini yang ketiga, bagaimana pada diri setiap anak itu sejak usia dini, dia mengembangkan rasa hormat kepada orang tua, kepada identitas budaya dia,
lalu kemudian bagaimana dia memastikan bahasa dia itu berkembang, lalu nilai-nilai budaya sendiri juga berkembang, kemudian bagaimana dia memastikan setiap budaya yang ada di sekitar dia itu memiliki keunggulan, sehingga tidak ada waktu atau kesempatan bagi diri dia untuk merendahkan orang-orang dari suku lain. Karena dia mengetahui orang Jawa memiliki keunggulan, orang Gorontalo memiliki keunggulan, orang Makassar punya keunggulan, orang Batak, orang Aceh, orang Melayu memiliki keunggulan, orang Jawa, orang Bali. Dia tidak punya ruang untuk itu. Untuk itu sejak dari dini anak-anak harus diperkenalkan. Lalu yang terakhir, anak-anak ini akan langlang buana ke berbagai negeri. Kita perlu memperkenalkan keunggulan-keunggulan dari berbagai negara yang ada. Sehingga tidak seperti sekarang. Ada orang yang suka membuli karena dia berasal dari negara lain. Itu yang kemudian menjadikan kita menjadi orang yang mudah membuli orang lain. Untuk itu, mulai detik ini kita perkenalkan anak-anak kita terkait dengan keunggulan-keunggulan berbagai orang lain, bangsa lain, negara lain, sehingga setiap anak itu akan terbangun rasa hormat. Itu semua hanya tergantung bagaimana kita mempersiapkan anak hari ini. Anak lahir, dia menjadi seorang manusia, dia berkembang menjadi manusia juga, dan kita berharap pada suatu waktu dia meninggal menjadi seorang manusia yang utuh, yang memiliki harkat dan martabat, sehingga dia akan selalu menjaga negeri ini menjadi negeri yang selalu menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan kita kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.